Ya tadi sempat off kita, sempat turun karena ada sesuatu ya, ada pembenahan. Nah ini sudah beres nih, studio udah rapi lagi karena mixer yang kemarin ya, yang sekarang udah dibalikin lagi nih ke tempat asalnya, dan ini kembali lagi mixer yang kemarin-kemarin. Nyaman deh rasanya. Ya, ngomongin soal kenyamanan, memang ya, siapa sih yang nggak pingin hidupnya itu penuh dengan kenyamanan. Nah, makanya perlu sih sebenarnya gimana sih caranya kita supaya bisa nyaman. Nah, nah ini dia. Saya punya hmm, ngomong-ngomong soal kenyamanan, saya punya informasi untuk Anda seputar tanda-tanda orang yang keberadaannya itu bisa membawa ketenangan bagi orang lain di sekitar. Nah, apakah Anda termasuk yang seperti itu? Nah, ini saya akan ajak Anda untuk menyimak benar-benar tanda-tandanya apa aja sih. Oke deh. Jadi selama ini bisa jadi ya, keberadaan kita ini menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Tapi benar nggak sih seperti itu? Tapi tanpa perlu berusaha terlalu keras ya, atau berpura-pura menjadi sosok yang sempurna. Ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat orang lain itu merasa nyaman, aman, dan juga damai. Nah, ketenangan bukan hanya tentang berbicara dengan lembut atau selalu tersenyum atau beramah gitu ya, tetapi lebih kepada bagaimana energi, sikap, dan tindakan kita itu memengaruhi suasana hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi sebagian orang, ketenangan adalah sesuatu yang mahal dan sulit untuk ditemukan, tetapi keberadaan Anda bisa jadi mampu menghadirkannya dengan secara natural. Mungkin selama ini kita, saya, Anda nggak menyadari kalau kita ini ternyata banyak orang ya di sekitar kita tuh yang ngerasa lebih nyaman, lebih tenang ketika berada di dekat kita. Tapi apa masalahnya? Apa yang membuat seperti itu? Nah, makanya kita perlu yang namanya mencoba untuk mengetahui dulu nih tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tanda di antaranya ini kehadiran kita itu membuat orang merasa dipahami tanpa perlu banyak bicara. Wah, ini seru sih. Kayaknya butuh sesuatu yang jarang jarang terjadi. Dan ya memang benar, tidak semua orang ini mampu memberikan rasa dipahami hanya dengan kehadiran mereka. Ya, namun jika banyak orang merasa nyaman berada di dekat Anda tanpa perlu menjelaskan segalanya, ya segala sesuatunya terperinci, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki ketenangan yang menular. Dan kadang seseorang hanya butuh didengar tanpa dihakimi, dan Anda mampu menghadirkan perasaan itu tanpa usaha yang berlebihan. Ya, kepekaan emosional. Ini membuat orang merasa kalau mereka itu tidak perlu menyaring kata-kata atau berpura-pura menjadi sosok lain. Anda tidak terburu-buru memberikan solusi, tetapi cukup hadir dengan penuh perhatian, dan sikap ini jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan ini menjadi alasan mengapa mereka merasa tenang bersama Anda. Nah, ketika seseorang berbicara kepada Anda, mereka tidak merasa dituntut untuk memberikan penjelasan panjang lebar. Tatapan mata Anda yang tulus ya, ekspresi yang tidak menghakimi, serta kesediaan untuk mendengarkan lebih berharga daripada ribuan kata-kata motivasi yang klise. Iya, kadang-kala kita ini terlalu berbusa-busa ya untuk memotivasi orang, untuk memberikan solusi dan lain sebagainya. Padahal belum tentu semuanya itu dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh orang adalah kehadiran kita, dan itu bisa membuat ketenangan buat mereka. Wah, itu keren banget tuh.
Jarang sih, susah sih untuk seperti itu. Iya, saya itu punya pengalaman begitu. Jadi kalau ada satu temen nih yang apa ya, hadir di acara atau pokoknya di setiap kegiatan bersama dia itu ketika dia hadir itu aku ngerasa udah tenang banget, udah nggak ada, wah udah deh, berarti nggak ada masalah nih. Itu menurutku hal yang ya amazing banget. Kenapa? Karena ya itu tadi, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Nah, Anda sudah seperti itu. Wah, jauh ya kayaknya ya. Kita ini masih jauh untuk sampai ke sana. Terus, yang kedua adalah energi yang Anda pancarkan itu membuat orang di sekitar kita merasa aman. Ya, ketenangan itu bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga tentang energi yang kita bawa. Jadi tanpa sadar kita itu semuanya ya memancarkan energi tertentu yang bisa memengaruhi suasana hati orang lain. Ya, namanya resonansi ya. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan siapa, itu pasti ada resonansi energi. Dan ketika kita ya segelisah apapun ya orang ketika dia itu punya masalah, pasti energi negatifnya ataupun resonansi energinya itu akan menular, akan menyebar ke lingkungan sekitar. Pasti itu tidak akan memberikan kenyamanan. Nah, jika orang-orang di sekitar Anda merasa lebih rileks, bebas dari tekanan saat bersama Anda, itu artinya energi yang Anda pancarkan memang membawa ketenangan. Keamanan emosional yang Anda berikan juga bukan karena Anda selalu memberikan jawaban atas masalah mereka, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka bersama Anda. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dihakimi atau disalahkan. Rasa aman yang Anda ciptakan itu berasal dari ketulusan dalam berinteraksi. Nah, sudahkah Anda sampai pada titik itu? Ya, ketika seseorang merasa aman, mereka akan lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka tanpa tekanan. Dan mereka tahu keberadaan Anda tidak menambah beban, tidak membawa pikiran buruk, tidak membawa petaka dalam tanda kutip ya. Tetapi justru memberi ruang untuk mereka bernapas sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Asik ya kayaknya ya, yang memberikan ketenangan yang kayak gini nih. Terus apalagi nih tanda yang berikutnya? Suara Anda memberikan efek menenangkan. Oh, jadi gini kawan, tahu nggak sih bahwa cara seseorang berbicara itu ternyata punya efek, memberi efek tertentu pada orang lain. Jika banyak orang merasa lebih tenang setelah berbincang dengan Anda, itu bisa jadi karena ada nada suara dan cara bicara Anda yang tidak terburu-buru atau penuh ketegangan. Suara Anda bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan ketulusan dan kepedulian. Juga dia mengandung resonansi ya selain nada ya, resonansi emosional loh suara itu. Ya, jadi cara Anda mengatur nada bicara, memberi jeda saat berbicara dan tidak memotong pembicaraan lawan bicara, itu bisa memberikan efek menenangkan yang alami. Tidak harus memiliki suara lembut untuk memberikan ketenangan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda berbicara dengan penuh kesadaran dan tanpa niat untuk mendominasi percakapan. Dengan begitu, orang lain merasa akan dihargai dan didengar. Ya, iya sih ya. Kadang-kala nggak tahu ya, sadar atau tidak sadar dalam sebuah perbincangan, misalkan di kafe ataupun di mana gitu kan. Seringkali ini, ya saya sih mungkin ya, kadang-kala ngerasa bahwa wah kalau ada orang yang mendominasi pembicaraan, aduh rasanya boring banget gak sih? Dan akhirnya pengen pergi meninggalkan lingkaran itu gitu kan. Iya,
Saya biasanya kalau sudah ada yang yang berusaha untuk mendominasi itu biasanya bikin ngantuk gitu, dan akhirnya ya ini kapan ini selesai, kapan ini selesai, dan kapan ini selesai. Selalu akan berpikir seperti itu. Dan efeknya adalah selalu pingin meninggalkan tempat acara ataupun tempat kumpul-kumpul itu dalam waktu yang lebih cepat lagi dari perkiraan, dari jadwal. Tapi itu, ya itulah. Dunia memang kayak gitu ya. Lalu apa lagi tanda-tanda lain? Masih ada tanda-tanda lainnya. Aha. Jangan khawatir, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kata Batik News Interaktif Solutif, karena masih panjang kebersamaan kita sampai pukul 6 petang nanti.